Malam itu, jalanan kota Bandung basah oleh hujan gerimis yang baru saja reda. Jam sudah menunjukkan jam 0:30. Terminal Lewi Panjang terlihat sepi. Hanya ada satu bus tua yang menyalakan mesin. Lampu kuning redupnya menerobos kabut tipis yang menyelimuti area keberangkatan. Dimas, seorang mahasiswa tingkat akhir, baru saja pulang dari menengok keluarganya di Bandung dan harus kembali ke Jakarta karena esok pagi ada presentasi penting. Ia celingukan mencari bus jurusan Jakarta. Semua loket sudah tutup, tetapi ada seorang pria tua berbaju lusuh berdiri di samping bus itu. "Jakarta, Nak, ayo cepat naik, udah mau berangkat," kata pria itu dengan suara serak. Dimas heran, tidak ada loket, tidak ada antrean, hanya bus ini yang terparkir. Tapi karena terburu-buru, ia mengangguk. Ia menyerahkan uang ke pria tua itu, lalu menerima sobekan karcis kertas tipis yang agak kuning kecoklatan. Tulisan tinta biru di atasnya samar, seperti mulai pudar dimakan waktu. Tanpa berpikir panjang, Dimas segera naik. Begitu melangkah masuk, hawa dingin menusuk. Lampu di dalam bus redup. Hanya beberapa bohlam kecil yang menyala kekuningan. Kursi-kursi penuh oleh penumpang yang duduk diam tanpa suara. Semua menunduk, seakan terlelap, tapi tidak ada satupun yang tampak benar-benar tidur. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak, hanya ada bunyi mesin tua bus yang menderu. Dimas mencari tempat duduk, akhirnya menemukan kursi kosong di dekat jendela, persis di samping seorang wanita muda berkerudung putih yang menunduk tanpa menoleh. Bus perlahan meninggalkan terminal, masuk ke jalan raya yang lengang. Dimas mencoba membuka percakapan. "Permisi Mbak, ini bus jurusan Jakarta." Kan wanita itu tidak menjawab, ia hanya tetap menunduk. Rambut hitamnya sedikit terlihat keluar dari kerudung. Hening, mencekam. Ketika Dimas menoleh ke depan, ia baru sadar semua penumpang di bus itu dia menunduk dengan posisi serupa, seolah ada aturan tak tertulis yang harus diikuti. Jantung Dimas mulai berdegup lebih cepat di tangannya. Sobekan karcis tua itu terasa semakin lembab, seperti kertas yang baru saja diangkat dari genangan air. Bus melaju pelan menembus kabut malam. Jalanan sepi. Hanya sesekali terlihat lampu jalan yang redup dan bayangan pepohonan berbaris di sisi aspal. Suara gesekan wiper yang berdecit makin menambah suasana dingin. Dimas mencoba menenangkan diri. Ia berpikir mungkin semua penumpang benar-benar lelah karena jam keberangkatan yang begitu larut, tapi tetap saja pemandangan puluhan orang duduk dengan posisi identik. Kepala menunduk, tangan terlipat di pangkuan, dan wajah yang tidak pernah terlihat jelas membuat bulu kuduknya berdiri. "Paling ini bus malam murah, penumpangnya aneh-aneh," gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Namun dari kaca jendela, ia melihat pantulan samar wajah penumpang di sampingnya. Wajah wanita berkerudung putih itu tidak punya mata, hanya rongga hitam menganga. Dimas sontak menoleh cepat, tapi saat ia lihat langsung, wajah wanita itu tampak normal, walau tetap menunduk kaku, tanpa ekspresi. Bus semakin masuk ke jalanan gelap yang hanya diterangi lampu depan. Tidak ada kendaraan lain.
Padahal seharusnya jalur Bandung-Jakarta ramai meski tengah malam. Dimas menoleh ke belakang, berharap ada penumpang lain yang bisa diajak bicara. Tapi semua sama saja, membisu, menunduk, tak bergerak. Hanya satu hal yang membuatnya semakin merinding. Tak satu pun dari mereka terlihat bernapas. Tiba-tiba, supir bus bersuara serak dari depan, memecah keheningan yang baru naik. Jangan banyak bertanya. Diam saja. Kalau mau sampai dengan selamat. Dimas terperanjat. Suara itu berat, penuh peringatan. Ia menelan ludah, lalu menatap sobekan karcis yang masih ia genggam. Entah mengapa, tinta samar di karcis itu kini semakin jelas terbaca. Tertulis, Jakarta 1970. Bus terus melaju, tapi semakin lama Dimas merasa aneh. Jalanan yang dilewati seperti berulang. Ada tikungan dengan pohon besar di sebelah kiri bus melewatinya. 15 menit kemudian, tikungan dan pohon besar itu muncul lagi. Persis sama, seakan mereka berjalan dalam lingkaran. Dimas mulai gelisah. Ia memperhatikan jam di tangannya, jam 1:15 menit. Tapi setelah sekian lama bus melaju, ketika ia cek lagi, jam tangannya masih menunjuk angka yang sama. Jarum detik berputar, tapi jarum menitnya tak bergerak sama sekali. Keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Ia ingin bertanya pada supir, tapi mengingat peringatan tadi, ia hanya bisa diam. Hanya saja, dari kursi belakang terdengar suara lirih, seperti bisikan. Jangan lihat ke belakang. Dimas menoleh cepat, tapi semua penumpang tetap menunduk. Tak seorang pun yang terlihat berbicara. Ia kembali menatap keluar jendela, mencoba mengalihkan pikiran. Tapi yang terlihat hanyalah jalan lurus gelap, kabut, dan sesekali kilatan petir jauh di langit. Wanita di sampingnya tiba-tiba bergerak sedikit. Dimas merasa lega karena akhirnya ada reaksi. Namun, ketika ia melirik, wanita itu mulai mengangkat kepalanya perlahan. Dengan jantung berdebar, Dimas menunggu wajah itu menoleh padanya. Dan ketika akhirnya ia melihat, wajah itu bukan lagi wajah manusia. Kulitnya pucat membiru, bibirnya hitam membusuk, matanya kosong menatap lurus tanpa bola mata. Bus berguncang keras, mesin meraung, lampu di dalam bus berkedip-kedip. Dan untuk pertama kalinya, semua penumpang serentak mengangkat kepala. Puluhan wajah pucat, rusak, dan membusuk menoleh ke arah Dimas. Mata kosong mereka seperti menusuk, seolah-olah hanya dia yang hidup di dalam sana. Dimas terpaku, tubuhnya kaku seperti dipaku ke kursi. Ketika menyadari, puluhan pasang mata kosong itu kini tertuju padanya. Wajah-wajah penumpang terlihat jelas di bawah cahaya bohlam bus yang redup. Kulit membusuk, bibir terbelah. Sebagian wajah penuh belatung. Sebagian lagi hancur seolah terbakar. Bus berderit. Roda seperti menghantam jalan berbatu. Suara mesin makin meraung. Tapi anehnya, bus tetap melaju lurus tanpa henti. Wanita di samping Dimas, yang tadi berkerudung putih, kini membuka mulutnya perlahan. Dari dalam mulut itu, tidak keluar suara manusia, melainkan suara lenguhan berat bercampur bisikan. Kau tidak seharusnya ada di sini. Dimas panik. Ia berdiri, mencoba bergerak ke depan, mendekati supir.
Tapi begitu ia melangkah di lorong sempit, penumpang-penumpang lain mulai mengulurkan tangan. Tangan dingin, pucat, dengan kuku panjang menghitam. Mereka meraih celana dan baju Dimas, menariknya agar tidak bisa maju. "Lepaskan!" teriaknya dengan suara serak. Namun tidak ada jawaban selain erangan lirih yang menggema di dalam bus. Suara-suara itu bercampur seperti rintihan orang sekarat. Dimas akhirnya berhasil meraih kursi paling depan. Ia menatap ke arah supir dan hampir saja jatuh terduduk. Supir bus itu tidak punya wajah, hanya kulit putih rata, tanpa mata, hidung, ataupun mulut. Namun ia tetap bisa mengemudi. Tangan kurusnya menggenggam erat setir, dan dari tubuhnya keluar suara serak. "Diam, ikut sampai tujuan." Bus berbelok tajam ke jalan yang semakin gelap, seolah masuk ke hutan. Tidak ada lampu jalan, hanya kabut tebal yang menelan pandangan. Dimas menoleh sekali lagi ke tangan yang masih mencengkeramnya. Ia baru sadar tangan itu dingin seperti batu. Dan ketika ia menarik kuat, jari-jari itu terlepas satu persatu. Jatuh ke lantai bus tanpa mengeluarkan darah. Hanya debu hitam. Jantungnya berpacu tak terkendali. Ia tahu kalau tetap di sini, ia tidak akan pernah sampai Jakarta sebagai manusia.